Selamat pagi teman-teman petani kopi di seluruh Nusantara. Pada pagi hari ini saya ingin mengadakan kegiatan pruning kopi atau penyiangan, atau dalam bahasa desa saya itu rempel. Nah, maka dari itu pada seluruh teman-teman petani kopi, marilah kita bersama-sama berbagi ilmu. Saya bukan ahli kopi, saya hanya petani lokalan, petani zaman dulu. Saya berkecimpung di dalam perkebunan kopi itu saya sejak tahun 1982. Jadi sampai sekarang saya terus berkecimpung, walaupun harga kopi itu turun, saya tidak putus asa. Kopi saya terus saya rawat dengan baik. Nah, di sini sih kita akan membuang tunas-tunas atau tunas-tunas air cacing yang perlu dibuang. Ini contohnya ini. Ini tunas cacing kita buang. Nah, ini ada 3 tunas cacing. Ini yang dipelihara adalah salah satu tunas harus dibuang karena di sini mengayomi ini. Nah, ini perlu dibuang satu. Nah, ini ada tunas cacing atau satang cacing, ini perlu dibuang. Nah, ini. Nah, terus bentar. Ini ada cabang yang perlu dibuang. Ini walaupun berbunga tapi ini harus dibuang karena ini terlindung oleh atasnya. Nah, ini harus dibuang. Ini kalau dipelihara ini hanya 3 dompol, 1 2 3. Ini daripada dipelihara lebih baik nutrisinya supaya biar dimakan ini tunas raja ini. Nah, ini perlu dibuang. Nah, terus ini ya. Ini ada tunas cacing lagi, ini kita buang. Ini tunas cacing, ini dibuang. Nah, di sini ada tunas raja. Ini yang arah ke sana mendapat sinar matahari, dan ini arah ke sini tidak mengganggu temannya. Ini dipelihara. Nah, ini walaupun ini terlalu subur, tapi ini terlalu rapat. Ini harus dibuang. Nah, gini. Nah, ya ini tunas cacing. Ini dibuang. Jadi kita harus bisa membedakan antara tunas ranting, antara tunas cacing dan tunas raja, harus bisa membedakan. Nah, ini walaupun berbunga, tapi ini ya perlu dibuang. Nah, ini mengayomi mengganggu sebelahnya. Ini walaupun di situ ini bunganya bagus, tapi ada yang iman-iman gitu ya. Terus saya nggak iman-iman, ini kita buang saja. Nah, ini yang penting rempel itu atau pruning itu, yang penting yaitu sinar matahari itu bisa masuk, daun bisa mendapat bisa puntus dari sinar matahari. Yang kedua, jangan sampai tumpang tindih, hanya itu. Terus jangan sampai lembab. Nah, masalah pohon pelindung di sini saya hanya menggunakan ini sebanyak, kalau tidak salah sebanyak 25 pohon durian. Ini untuk pelindung. Hanya itu pelindungnya. Jadi nantinya bisa menghasilkan buahnya yang sangat bagus. Ini durian, tidak sembarangan durian. Nah, ini yang kedua, ini adalah yang sudah dipetik kemarin. Nah, ini perlu dibuang. Nah, terus ini kita buang. Ini saya pelihara yang bagus. Ini sudah petik kemarin. Ini potong, buang saja ini. Terus ini satang cacing. Nah, ini yang sudah saya petik kemarin ini perlu dibuang, dibersihkan. Terus ini
Ini di sini jangan uyel-uyelan ya, bahasa Jawa jangan uyel-uyelan. Ini bisa mengganggu di antara sebelahnya. Sini. Ini cacang cacing perlu dibuang, harus dibersihkan. Ini cacang terbalik ke sana, ini mengganggu. Ini buang. Ya, ini cacang cacing atau cacang rawis ini perlu dibersihkan dengan baik. Nah, yang penting di sini jangan sampai apa tuh seperti karangan pitik gitulah. Itu jangan sampai. Yang penting sinar matahari bisa masuk. Nah, ini kita buang lagi. Ini cacang cacing. Jadi pakai gunting bisa, yang enak pakai gunting. Terus ini di atas, ini hanya 3-4 dompol nanti kalau buahnya. Ini perlu dibuang saja supaya nutrisinya biar dimakan ini. Nah, buang saja. Nah, ini udah seperti kemarin. Ini cacang, ini cuma buang saja. Ya. Pakai gunting bisa, pakai gergaji bisa. Yang penting sinar matahari bisa masuk dan jangan sampai tumpang tindih, itulah kuncinya. Nah, ini terus seperti ini. Wah, ini kemarin terlalu lebat ini buahnya, ini habis, ini buang saja nih. Nah, kalau tidak mampu pakai ini alatnya hanya ini, petani kopi, hanya gergaji sama gunting. Enak kan? Nah, terus ini buang saja. Ya, ini sampai habis ini. Karena kemarin itu buahnya terlalu lebat. Yang saya pelihara adalah jenis kopi Tugusari. Nah, ini kemarin juga terlalu lebat ini buahnya itu. Nah, di sini ini ya. Ini tadi penyiangan masalah tunas-tunas cacing dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah yang disebut dengan tunas air, atau orang desa mengatakan sogol. Tapi di sini bahasa ngetrennya adalah tunas air. Nah, ini tunas air, ini harus dibersihkan yang terlalu bersih. Apa dibersih? Apa maksudnya? Ini kalau ini tidak dibersihkan, ini nanti akan mengganggu tunas-tunas yang lain, tunas-tunas yang mau berproduksi. Tapi ini harus dibersihkan, dibuang. Nah, di sini ada tunas air yang sulit. Nah, ini perlu dibuang. Buang pakai gergaji biar rajin. Nah, ini perlu dibuang. Perlu dibersihkan. Nah, ini saya telat ini harus dibersihkan, buang. Jangan sampai terlalu banyak. Ya sudah, sekian saja. Saya cukup sekian dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan. Jadi semua orang itu tidak luput dari salah. Maka dari itu, marilah kita belajar bersama-sama mengenai perawatan kopi yang bagus. Terima kasih.